seperti yang kau minta. Saya ingin memberikan aplaus dulu buat duo yang ada di sana. Ada Hanifah dan Firin. Salah. Firina, betul kah? Betul, betul kah? Oke, romantis sekali pemirsa TV dimanapun Anda berada di Fakultas Hukum UNS sore hari ini dengan lagu yang luar biasa, romantis pokoknya sore hari ini. Tapi saya tidak akan mengajak Anda berromantis-romantis ya. Tapi saya ingin mengajak Anda berbincang mengenai Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS. Saya Badasari akan menemani Anda selama jam mendatang dan di edisi Senin 13 April 2015 sudah hadir narasumber bersama saya di sini. Yang pertama, beliau adalah pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum UNS. Selamat sore Pak Dr. Hari Purwadi SHM-Hum. Selamat sore. Sehat dong Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian yang kedua, Bapak Dona Budi Harisma SHMH. Beliau adalah dosen hukum pasar modal dan kepala divisi marketing Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Hukum UNS. Selamat sore. Sore, Mas. Iya, ini saya panggilnya apa ini? Pak Dona, Pak Budi, Pak Harisma? Boleh siapa aja. Boleh siapa aja ya. Pak Dona. Ya. Oke. Kemudian narasumber saya yang ketiga, beliau adalah Trending Advisor and Service PT Dana Reksa Sekuritas, Bapak Yonatan Adrian Wijayanto. Selamat sore. Selamat sore. Mas Yu ini ya? Ya. Boleh gitu ya? Manggilannya Mas Yu. Oh, Mas Yu. Ya. Oke, benar. Ya, dan silakan untuk Anda pemirsa TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan bergabung di 081567703545. Sekali lagi 081567703545. Baik, Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS. Saya mungkin ke Pak Hari terlebih dahulu, Pak. Topik yang kita bahas mengenai Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS. Ini dari judulnya aja mungkin akan berpikir nih, galeri investasi yang seperti apakah di Fakultas Hukum UNS itu sendiri, dan apa yang melatar belakangi munculnya Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS ini? Ya, saya kira ini merupakan pertemuan dari dua kepentingan gitu ya, dari Fakultas Hukum UNS dan dari PT Dana Reksa. Tapi dari sisi Fakultas Hukum UNS ini terkait dengan visi Fakultas Hukum. Visi Fakultas Hukum itu ingin menghasilkan lulusan yang profesional. Di antaranya adalah profesional di bidang hukum bisnis. Dan salah satu aspek dari hukum bisnis itu adalah di bidang pasar modal. Sudah barang tentu selama perkuliahan mahasiswa kan diberikan berbagai teori dan pendekatan-pendekatan hukum mengenai pasar modal. Tetapi sudah barang tentu masih membutuhkan pengalaman praktis untuk membangun profesionalitas lulusan Fakultas Hukum, terutama di bidang pasar modal. Untuk itulah kita mencoba mendekatkan jarak yang jauh antara dunia kampus dengan praktek di pasar modal yang dalam hal ini ditangani oleh PT Dana Reksa, saya kira itu. Oke, berarti dengan kata lain adalah mahasiswa tidak hanya teoritis saja yang didapatkan, tetapi bisa langsung praktek di Galeri Investasi ini, Pak. Saya kira begitu. Seperti itu juga ya. Ya. Baik, saya nyinggung dulu ke Pak Dona ini selaku dosen hukum pasar modal ini. Nah, ini kan yang disampaikan Pak Hari tadi memang mahasiswa memang nantinya akan diarahkan ataupun dibawa. Beginilah realnya, nyatanya dalam dunia kerja seperti ini. Nah, kalau dari mata kuliah sendiri nih, mata kuliah pasar modal nih Pak Hari, boleh diceritakan hukum pasar modal ini? Jadi begini, dalam rangka melaksanakan pidana perguruan tinggi, dosen dituntut untuk menjalankan 3 hal. Yang pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan bursa investasi ini, kita selain mengajarkan kepada mahasiswa apa itu hukum pasar modal, tentunya kita juga wajib mengimplementasikan aplikasi apa, konsep hukum pasar modal itu seperti apa, sehingga ketika kuliah saham itu apa, mahasiswa tidak mengalami kebingungan, tapi mahasiswa juga bisa praktek langsung di lapangan. Ini mekanisme transaksi pasar modal, ini aspek hukum pasar modal, sehingga mahasiswa juga bisa lebih bisa mengaktualisasikan apa itu konsep hukum pasar modal.
Dan yang kedua mungkin sebagai wahana edukasi kepada masyarakat tadi. Jadi sisi aspek pengabdian masyarakat dosen di sini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada Sivitas Akademika Fakultas Hukum UNS dan Sivitas Akademika UNS pada umumnya, dan masyarakat pada umumnya juga. Apa itu pasar modal, transaksi apa itu pasar modal, bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa itu transaksi pasar modal. Ya, jujur memang kalau berbicara mengenai pasar modal, mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia ini masih awam ya. Iya, mungkin kalau melihat sekuritas yang ada, mungkin apa sih sebenarnya ini, apakah bermain-main dengan saham? Nah, ternyata di dalam saham itu sendiri ada hukum-hukum, ada rule, ada peraturan yang memang harus diketahui bagi para pelaku investasi itu sendiri. Betul. Pak Dona boleh disinggung nih ke mata kuliah yang ada tentang hukum-hukumnya, dalam artian misalkan contoh saja gitu, di pasar modal nanti. Jadi semenjak adanya OJK ini, Otoritas Jasa Keuangan, tentu ada perbedaan mekanisme pengawasan dalam pasar modal. Yang ini nanti kita kaji juga dalam hukum pasar modal. Jadi pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana mekanisme transaksi yang ada di pasar modal? Apakah itu nanti berefek dominan pada mekanisme transaksi pasar modal, atau bagaimana perkembangan hukum pasar modal saat ini, dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku ketika kita menjalankan transaksi saham di lapangan. Seperti dan tentu saja di lapangan akan menemukan banyak sekali kasus ya. Betul sekali. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Iya. Baik, ini adalah sebagai awalan perbincangan kita. Saya ke Pak Jonathan dulu deh, Mas Jo. Ini tadi disampaikan Pak Hari bahwa ini adalah pengembangan dari mahasiswa dikenalkan ke kerja. Nah, kalau Pak Jonathan sendiri sebagai Trading Advisor and Service PT Dana Reksa Sekuritas menanggapi hal ini bagaimana ini? Ya, yang pertama saya mewakili dari perusahaan Sekuritas. Kami sangat berterima kasih kepada pihak Fakultas Hukum UNS dalam hal ini, karena kita sudah bisa bekerja sama nih untuk menghasilkan sebuah galeri investasi. Nah, arah dari pasar modal, perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri akan digawangi oleh hanya notabene kita katakan kaum intelektual. Dalam hal ini pasti diawali dengan universitas. Oleh dari investasi ini kami sangat sambut positif kerjasama ini, dan kami juga harapkan selama ini akan membuka investor baru di pasar modal, tidak hanya dari golongan luar maupun luar negeri, tapi dari masyarakat kita sendiri. Oke, dan siapa tahu adalah generasi-generasi muda yang muncul ide-ide yang brilian. Demikian yang kami harapkan. Itu yang diharapkan ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita di seputar Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS. Tapi pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah tayangan berikut ini kami akan kembali lagi.